Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa biminnatihi takmulul hasanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, imamil qadat, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana bima sarahta bihi sudurus salihina min ibadik, wa yassir lana umurana bima yassarta bihi umurus salihina min ibadik, wahdi qulubana bima hadaita bihi qulubas salihina min ibadik. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bi khair. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita mengawali kajian kitab Irsyadul Ibad dengan terlebih dahulu membaca Fatihah ala hadihin wa ala amanna wa salafus salih wa ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibil kitab al-imamul fadilul hamam wasil al-syekh Zainuddin ibn Abdul Aziz bi Zainuddin al-Malibari nafa'ana Allah bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari kita lanjutkan kajian masih infak fi sabilillah halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa an Zaid ibn al-Khalid, diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhni, man jahaja, man bermula barang siapa jahaja yang menyiapkan ghazian, bekal untuk berperang, fi sabilillahi, di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia telah berjuang. Wa man khalafa, barang siapa yang menjaga keluarga, ghazian, orang yang berjuang, fi ahlihi, di keluarganya, bi khairin, dengan kebaikan, faqad ghaza, maka sungguh dia telah berjuang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis riwayat dari Zaid ibn Khalid ini menandakan dan mengajarkan kepada kita bersama, ayo kita semua mau mengambil porsi perjuangan. Sebagaimana bahasan kita yang lalu, ada orang berjuang dengan hartanya, ilmunya, jabatannya, dan kekuatannya. Itu semua porsi yang harus kita ambil. Maka kata Nabi, man jahaja ghazian fi sabilillah, siapa yang menyiapkan perjuangan, bekal untuk di jalan Allah, faqad ghaza, sungguh dia telah berjuang. Artinya orang ini mungkin tidak ikut berjuang karena satu dan lain hal, tapi dia siapkan segala perangkatnya, dia siapkan segala keperluannya. Orang ini tidak meregang nyawa hakikatnya, tapi sungguh kata Nabi, faqad ghaza, dia udah berjuang itu. Ya, karena dalam sebuah peperangan misalnya, itu ada kelompok yang bagian para medis, ya, ada bagian logistik, itu Masya Allah dia memang tidak bertempur, tapi para pejuang di depan itu termotivasi dan terselamatkan, juga terjaga dari berbagai macam kesehatan apanya. Orang-orang di belakang ini sama pahalanya, faqad ghaza, dia telah berjuang. Ya, artinya, wah Ustaz, saya sih nggak punya ilmu. Lu biarin, kalau emang Anda bukan pesantren, silakan persilakan para ulama, para kiai, para alumnus pesantren, suruh dia berdakwah, tapi berikan dia fasilitas, gitu ya, akhi, ya. Apa fasilitas? Mohon maaf, misalnya untuk dakwah keluar kota kan perlu pesawat, ya sudah, Anda kirim dana untuk bayar pesawat, kan gitu. Ya mohon maaf, misalnya dalam dakwah di Jakarta perlu transportasi, perlu mobil kah atau motor kah, ketika Anda punya uang, berikan dia, kan gitu. Seorang kiai yang berdakwah ke sana ke sini dengan dana dari Anda, dalam artian mobil ini dari seorang pengusaha ini loh, maka sang pengusaha mendapat pahala. Sekiranya dari dakwah kiai ini ada 1000 orang masuk Islam, 1000 orang menjadi orang yang sadar, wah Masya Allah,
Ini si pengusaha atau bahkan penguasa, mungkin dia sedang tertidur pulas di rumahnya. Allah transfer pahala demi pahala. Tuh, apa nggak enak kita? Jadi berjuang itu sebuah kesatuan, tidak cukup satu orang. Makanya ya kalau kita lihat perjuangan real di sebuah lembaga pesantren misalnya, ya itu punya ilmu doang, tapi yang punya harta ya orang kaya, yang punya kebijaksanaan kan ya pemerintah kan gitu, yang jaga keamanan ya orang-orang para jawara itu. Semua itu jangan dibilang nggak sama pahalanya dengan sang kiai, sama itu. Kiai dengan dakwahnya, dengan mimpin tahajudnya, mimpin zikirnya, ditransferlah pahala-pahala kepada mereka yang telah mewujudkan sebuah lembaga besar ini. Tuh. Ya tadi ini dalilnya ya. Siapa yang menyiapkan saja faqad ghaja. Yang berikutnya, waman khalafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqad ghaja. Yang menjaga keluarga orang yang berjuang di jalan Allah, menjaga nih, wah ini mohon maaf rumah kiai, kiainya lagi pergi, di rumah ada istri dan anaknya, saya jaga deh rumahnya, tuh ya. Sama itu pahalanya dengan sang kiai yang sedang dakwah, dengan seorang yang berjuang di jalan Allah. Dan kita sebagai orang yang masih mempunyai cita-cita semangat jihad, walaupun sekali lagi jihad yang dalam artian kebaikan, ayo ambil porsi kita masing-masing. Ya pasti Allah berikan yang terbaik buat kita. Kemudian wa Abu Daud an Abi Umamah, diriwayatkan hadis dari Imam Abu Daud dan Abi Umamah, malam yagzu, barang siapa yang tidak mau berjuang, au yahzad au yajhaz ghazian, atau enggak siapkan untuk orang yang berjuang, au yakhlif, atau tidak mau menjaga keluarga ghazian, orang yang berjuang, fi ahli, di keluarganya, bi khairin, dengan kebaikan, asabahullah, maka Allah akan menimpakan kepadanya bi qari'atin, dengan siksa, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Man lam yagzu walam yajhaz ghazian walam yakhlif ghazian, siapa orang perang aja nggak mau, nyiapin orang yang mau berjuang di Allah nggak mau, dan jaga keluarga orang yang mau berjuang, yang berjuang aja nggak mau. Ini orang cuek banget hidupnya, ya. Diajak perang nggak mau, punya ilmu kagak mau nyampein, punya jabatan nggak mau bantu orang lain, punya uang nggak mau ngasih, punya kekuatan hanya dirinya sendiri, pokoknya gue selamat, bahasanya begitu aja. Ya naudzubillah min dzalik. Boro-boro dia nyiapin sebuah perjuangan dakwah atau perjuangan syiar, dan kemudian ada keluarga, tahu ini keluarga kiai, keluarga ustadz, bukan dijaga, ya dicuekin aja. Hati-hati. Kata Nabi SAW, asabahullah biqari'atin, hati-hati, orang ini akan ditimpa siksa oleh Allah qabla yaumil qiyamah, sebelum adanya kiamat. Ini artinya kalau mau susah, mau sengsara, mau belangsak, ini orang-orang kayak ini nih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemirsa, ketika pandemi COVID-19 merajai dunia, maka hakikatnya Allah telah memberikan cobaan yang besar kepada manusia. Tapi kalau mau jujur, siapa sih yang kena? Karena ini kaitannya adalah adab siksa. Siapa yang disiksa itu siapa? Maka yang disiksa sudah pasti mereka yang tidak pernah memikirkan dakwah. Ya tadi itu, laman lam yagz, yang nggak mau berjuang. Berjuang sekali lagi, tolong sekali digaris bawahi. Dunia aman, perjuangan kita dengan ilmu, perjuangan kita dengan keahlian, berikan orang manfaat, itu berjuang ya akhir. Berjuang nggak mau, kemudian menyiapkan perjuangan nggak mau, dalam arti menyiapkan, ya misalnya begini, ada orang tua yang punya duit dan kemudian anaknya banyak, coba anaknya disiapkan untuk menjadi orang pintar, masukkan pesantren, itu orang tua pahalanya besar, pahalanya pahala pejuang itu. Kenapa Pak dimasukin hanya pesantren? Biar anak saya akhlaknya baik, punya ilmu, punya iman, dan punya ketakwaan. Insya Allah dia manfaat.
Ini orang tua yang telah menyiapkan generasi yang baik. Seandainya nanti anaknya benar-benar menyampaikan dakwah dan risalah atau jadi apapun tapi dia pikirkan dakwanya, orang tua mengalir deras pahalanya diberikan oleh Allah melalui perbuatan anaknya, karena dia sudah jahaja mempersiapkan. Nah, yang paling akhir kata Nabi, kalau udah siap enggak, jaga, peduli sama kiai sama ulama, harus halafa, jaga. Ya tadi itu, kiai ulama lagi ceramah, jagain gitu loh. Kalau ada yang di depan boleh, yang di luar boleh, mata kita pasang itu. Jangan terjadi lagi peristiwa Syekh Jabir. Wallahi jangan terjadi lagi. Karena ketika terjadi lagi, berarti kita semua tidak pernah peduli terhadap perjuangan dakwah dan syiar Islam dan muslimin. Kita harus semua menjaga ini. Karena ada panitia bagian konsumsi, bagian apa-apa, silakan itu mereka kerja dulu. Tapi jangan lupa keamanannya. Maka setiap panitia dalam hal ini harus menitik beratkan keamanan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik ada seorang kiai atau ustadz tiba-tiba anaknya dilecehkan, apalagi yang melecehkan itu adalah muridnya. Oh, hati-hati, baro naudzubillah, kata Nabi, asabahullah biqari'atin, Allah akan berikan dia siksa qabla yaumil qiyamah, sebelum kiamat datang. Ini orang-orang ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak ngeri kita? Jadi jangan dibilang kewajiban itu kewajiban kiai, kewajiban pemerintah. Oh, enggak bisa. Kita semua punya ya, akhi, ya. Naam, lanjutnya wa Muslim an Ibni Mas'ud, riwayat hadis Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari. Qala, berkata siapa? Ibnu Mas'ud Al-Ansari. Ja'a telah datang siapa rajulun, seorang laki-laki, binaqatin makhtumatin, dengan unta yang siap hendak berbuat atau dijadikan unta berperang. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Mas'ud, hadihi fi sabilillah, hadi bermula unta makhtumah itu fi sabilillah, akan aku berikan di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala maka bersabda siapa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqatin kulluha makhtumah. Kata Nabi, laka itu bagimu biha dengan unta yaumal qiyamah pada hari kiamat, sab'u mi'ati naqatin dilipat gandakan 700 unta, kulluha makhtumah semuanya unta yang siap untuk dijadikan berperang. Unta yang makhtumah itu unta yang gagah, yang hebat. Masya Allah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat ketika mengumumkan mau perang, datang Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, hadihi naqah makhtumah, satu yang dikasih. Ya, karena pejuang itu kan perlu naik unta gitu kan. Ada orang siap tapi nggak punya unta, untanya dikasih. Masa kata Nabi, ini akan menjadi tanda amalmu di yaumul qiyamah, akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tuh ya. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini amal-amal yang dipersiapkan oleh Allah, dibalas oleh Allah karena kebaikan kita beramal. Maka pertanyaan lagi, apakah saya bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kalau sudah sedikit memberikan infak, bantuan di jalan perjuangan dakwah ini? Coba kita perhatikan firman Allah, daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Kata Allah mengumpamakan, daraballah masalan kalimatan thayyibah, umpama kalimat-kalimat yang baik itu kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha sabit, pohon yang baik itu punya akar menghujam ke bumi, wa far'uha fis sama, dahannya langsung ke langit, menggapai ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin, ini pohon memberikan manfaat setiap tahunnya. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada jamaah, coba perhatikan. Allah mengumpamakan kalimat thayyib. Kalimat thayyibah itu apa?
kullu kalimatin yadhkuru fihi dzikrullah. Setiap kalimat yang kita mengingat asma Allah, baik la ilaha illallah, baik zikir, baik apa, bahkan kullu af'ali sholihah, setiap perbuatan-perbuatan baik itu adalah Allah jadikan sebagai jariyah, sebagai amal. Kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Coba perhatikan, kenapa sajarah thayyibah? Pohon yang baik asluha sabit wa far'uha fis sama. Dia punya punya ranting-ranting, punya akar ke tanah begitu kuat. Langitnya kemudian dahannya ke langit. Pertanyaannya, ini pohon kalau kita tanam langsung gede apa dari kecil? Sudah pasti jawabannya dari kecil. Iya. Nah, kalau dari kecil maka pupuk pohon amal ini sebaik-baiknya. Pohon amal yang dari zikirkah itu, pohon amal yang dari sholawatkah itu, pohon amal yang dari perjuangan kita dengan ilmu, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuatan kita. Itu semua pohon-pohon amal ya akhi. Pupuk, dalam artian pupuk, perbanyak. Artinya orang itu tidak mungkin menghasilkan sebuah amal perbuatan langsung dibayar, itu nggak mungkin. Pelan-pelan. Ada orang bilang, Ustadz saya udah taubat, udah zikir, kok nggak juga bahagia. Pertanyaannya, ente taubat udah berapa lama? Zikir berapa banyak? Terus umur ente berapa? Baru setahun saya taubat. Sekarang umurnya sudah 50 tahun misalnya. Berarti 49 tahun Anda maksiat ke Gusti Allah. Setahun ente taubat minta cepat hasilnya. Bagaimana mungkin akhi fillah? Pohon ini belum berbuah. Biarlah tanam dulu yang banyak. Pupuk yang banyak. Amal yang banyak. Kayak tadi Rasulullah bilang, ayo kita semua masuk dalam kategori porsi ibadah dan hal ini perjuangan. Kalau Anda memang nggak punya sama sekali, siapin aja deh. Bantu ya. Kemudian Anda nggak punya duit, ya bagaimana jaga keluarga orang-orang soleh. Mohon maaf, banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang tinggal di pedalaman, yang tinggal di masyarakat yang ya dengan kesederhanaannya. Kalau kita sebagai santri, wah saya nggak bisa berbuat kayak beliau, pergi kemana-mana. Saya jagain dia keluarganya, saya jagain anaknya. Itu udah kategori amal ya akhi. Amal-amal yang banyak itu akan berbuah. Laksana pohon yang sedang dipupuk lama-lama gede. Kalau sudah gede, besar dia, akarnya kuat, dahannya ke langit, tu'ti ukulaha kullahin. Orang tersebut akan dapat pahala, buahnya dirasakan setiap tahun. Bisa dirasakan bahagia, kenapa? Karena amal baiknya itu. Nah kalau kita nggak punya amal baik bagaimana? Ya, mau dapat buah dari mana? Ya, kalau ada, mohon maaf misalnya anak kita soleh, ternyata kita punya anak agak soleh, punya saudara nggak soleh, punya siapa-siapa nggak soleh, kita yang punya amal ya akhi. Tu'ti ukulaha kullahin, kau bisa merasakan nikmatnya buah setiap tahun. Kalau sudah setiap tahun kita bisa rasakan buah itu, maka artinya kita menggapai kenikmatan di tengah-tengah kesusahan. Coba perhatikan sekali lagi, mendapat kenikmatan di tengah-tengah bisa jadi orang susah. Makanya jangan sampai Allah berikan kita asabahullahu biqari'ah, Allah berikan kita siksa gara-gara nggak peduli. Dunia boleh modern, silahkan. Dunia boleh maju, silahkan. Bahkan kita boleh tidur di atas matras yang termahal, naik pesawat jet yang super indah. Tapi orang-orang yang niatnya berjuang menghidupkan syiar dan dakwah, di situ tetap dia membawa kalimatullah. Di situ tetap dia membawa kalimat-kalimat yang baik. Karena di tengah-tengah kebahagiaan orang yang terus beribadah kepada Allah, maka dia ibaratnya sedang memupuk, menanam pohon yang terus gede. Kalau orang ini udah tanamannya baik ya, mungkin barangkali sebagai orang tua kita tidak merasakan nikmatnya buah dari pohon ini. Tapi lihat anak, cucu, orang-orang soleh pasti merasakan kenikmatan. Kita mungkin bisa bercermin, ada orang, ya mohon maaf kalau bicara amal pas-pasan, tapi kok sukses bener sih hidupnya, bahagia bener sih. Jangan ngelihat dianya, coba lihat siapa orang tuanya.
Oh, orang tuanya soleh, Masya Allah, pantas. Kalau kita mohon maaf, kita nggak mulia-mulia, bapak kita ya biasa-biasa aja. Nah, ada di tampuk kita, yang mudah-mudahan generasi setelah kita, semua anak cucu kita mulia dunia dan akhirat. Dan itu dengan catatan, ambil porsimu dalam jihad. Jangan kau biarkan diam, termangu sejuta kata, terdiam sejuta kalimat. Jangan. Tapi ambil porsi, jihad, dan berjuang, insya Allah tidak ada siksa dan bala. Semoga ini menghantarkan kita menjadi orang-orang yang terbaik dunia dan akhirat. Akhifillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.